Halo kak, aku mau rental kostum Kirara Genshin Impact ya. Oh boleh-boleh, untuk dipakai ke event ya kak? Hehehe, untuk dipakai ke event kan? Iya kak, hehe. Beberapa hari kemudian, halo kak, ini kostumnya aku kembaliin ya, thanks. Wah ini bercak apaan kon? Kalau semuanya gua kertas merah, dan kalau kalian lihat kepala kotak warna merah gua, maka kalian harusnya udah tahu artinya apa. Kasus ya bang? Apa? Kasus ya? Ya benar, kasus. Gue juga gak tahu kenapa banyak banget masalah di dunia ini. Lu bisa diam sehari aja kagak? Kali ini kita bakal bahas sebuah kasus tentang eksploitasi bocah di bawah umur legal yang ngerental sebuah kostum cosplay untuk dipakai skidi papap. Gue bakal pakai kata pengganti untuk setiap kata yang vulgar banget dan beberapa bukti juga bakal disensor. Tujuannya untuk mengikuti kebijakan YouTube dan juga melindungi nama korban yang notabene masih di bawah umur. Langsung aja kita bahas. Pertama, masalah rental. Kejadian bermula di tanggal 15 April 2025, muncul sebuah postingan Facebook yang isinya kronologi bocah 13 tahun yang skidi papap pakai kostum rentalan. Jadi ini bocah namanya Ayin rental kostum Kirara dari Akita Cos. Selang itu teman-teman Akita Cos nemu video di Telegram si Ayin skidi papa pakai kostum Kirara rentalannya, yang alhasil info sama datanya kesebar lewat teman-temannya si Ayin. Postingan ini kemudian menjadi viral dan ramai dibicarakan banyak orang. Kemudian ada sebuah postingan lainnya yang isinya bocil-bocil sekarang ngeri banget jir. Tadi lihat ada bocah 13 tahun nyewa kostum Kirara buat skidi papa. Videonya kesebar sampai Kang Rental tahu kostumnya digituin. Yang paling mengejutkan adalah setelah diselidiki lebih dalam diketahui bahwa lawan main si bocah 13 tahun ini adalah seorang pria dewasa berumur 22 tahun yang bisa kita katakan adalah seorang TDF. Nanti akan kita bongkar lebih dalam identitasnya. Setelah kejadian ini menjadi viral, identitas si bocah 13 tahun ini langsung diketahui sama pemilik rental sehingga di blacklist. Temannya pemilik rental Akita Kosren menghubungi si bocah ini dan nanyain perihal berita tersebut. Halo kak, aku mau nanya, kakak skidi papap sama siapa? Tolong kalau bisa jangan pakai kostum rentalan ya. Kemudian si bocah ini membalas dengan, iya sorry ya, aku juga udah tebus kok kostumnya. Setelah itu bocah ini udah gak di blacklist lagi sama pemilik rental karena udah membayar denda. Tapi di story selanjutnya di blacklist lagi karena ganti username. Gua nggak tahu kenapa dan apa hubungannya ganti username dengan kena blacklist lagi. Tapi intinya dendanya udah dibayarkan oleh si cosplayer dan kostum Kirara tersebut udah dibuang dan diganti baru oleh pemilik rental. Kesimpulannya, masalah terkait rental kostum ini sudah selesai. Tapi cerita kali ini bukanlah berfokus pada masalah rental, melainkan betapa menjijikannya seorang pria dewasa satu ini yang memanfaatkan seorang anak yang tidak punya siapa-siapa dan berada di bawah umur legal untuk memuaskan nafsu pribadinya dan menghasilkan keuntungan. Kedua, kasus eksploitasi. Setelah postingan Facebook tersebut menjadi viral, muncul diskusi terkait bocah tersebut. Misalnya, dia udah ada cowok kan, soalnya baru cek channel daily life dia, sering jalan sama cowok rambut kribo. Kemudian dibalas lagi oleh pengguna lain. Dari awal tahun kayaknya sama cowok itu skidi papap mulu, lebih butuh duit yang dia pinjam daripada urusin skidi papapannya dia. Gue juga dapat info dari teman yang masih di Telegram buat mintain duit utangnya. Dilampirkan juga bukti percakapan salah seorang teman penagih hutang ke si bocah ini yang isinya, aku dulu emang gak ada uang sama sekali, makanya aku belum bisa bayar dan kabur. Aku usahain nanti aku bayar ya. Iya, aku ngeblok karena aku takut kemarin. Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan kalau bocah ini berhutang ke seseorang dan bukannya membayar, malah ngeblok orang tersebut. Tipikal orang Indonesia banget yang suka ngutang lalu kabur. Setelah itu terlampir juga sebuah potongan percakapan dari bocah ini. Aku nggak di Jakarta tapi di Surakarta Solo. Aku mau cari kerja gimana? Aku masih di bawah umur. Kalau kamu nggak tahu, aku OTW 16 tahun. Aku sekarang kalau cari uang harus jualan di Car Free Day jual bunga. Itu pun kalau laku semua untungnya cuma dikit dan buat beli bahan lagi. Aku mau jual laptop tapi itu buat aku ngedit. Mau jual HP mama tapi itu kenangan dari mama. Aku juga ngekos mahal 500 ribuan. Terus sebulan aku harus dapat gimana? Mari kita gali lebih dalam mengenai profil dari si bocah ini. Bocah ini memiliki sebuah server personal Telegram yang kerap kali digunakan dirinya untuk membagikan hasil cosplay dirinya dan juga foto-foto selfie-nya. Setelah itu ditemukan juga data pribadi mengenai si bocah tersebut dalam sebuah form untuk rental kostum, kartu pelajarnya dan kartu keluarganya. Ini gila banget karena gua rasa ini udah melewati batas privasi customer. Masa ya informasi kayak gini diberikan secara cuma-cuma? Buat pemilik rental, gue cuma bilang hati-hati aja dengan yang namanya data customer. BTW ini bukan gue yang minta karena gue dapat dari orang lain juga dan juga gue harus sensor kebanyakan informasi karena ini menyangkut entitas di bawah umur legal dan posisinya dia juga adalah korban eksploitasi. Dari informasi tersebut kita bisa lihat seperti nama lengkapnya, Instagram, alamat, nomor telepon, nomor temennya dan nomor orang tuanya serta kartu pelajarnya yang di sini tertera kalau dia lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011. Yang artinya saat ini dia berusia 14 tahun dan ketika konten eksklusif tersebut dibuat dia masih berusia 13 tahun. Kemudian dilihat dari kartu keluarganya kita bisa lihat bahwa dia merupakan anak tunggal. Oke, dari keseluruhan informasi yang telah gue sampaikan, gue akan rangkum semuanya mengenai identitas dan kondisi si bocah namun tetap menjaga privasinya. Jadi si bocah lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 2011 yang artinya dia masih berusia 14 tahun saat ini. Dia merupakan seorang anak tunggal dan ibunya diketahui telah meninggal. Kalau bapaknya gue nggak tahu kemana, jadi ya bocah ini berpindah-pindah tempat tinggal dan sekarang tinggal di sebuah kosan bersama pacarnya yang berlokasi di Solo. Pacarnya ini diduga merupakan seorang cowok berambut kribo dan juga skidi papap mulu dengan dirinya untuk menghasilkan konten eksklusif dan dijual untuk memperoleh keuntungan. Jujur aja kasihan banget ngeliat kondisi bocah ini. Ya lu bayangin aja di usianya yang masih sangat muda yang harusnya diisi dengan main dan belajar doang, dia udah nggak punya siapa-siapa dan harus bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Dari titik sini kita akan kategorikan si bocah 13 tahun ini sebagai korban. Kenapa gue bilang begitu padahal si bocah ini dengan sadar berpartisipasi dalam pembuatan konten dan juga menikmati keuntungan dari hasil penjualan konten? Jawabannya adalah karena bocah ini masih berumur 13 tahun yang bisa dikategorikan di bawah umur legal sehingga mudah untuk dimanipulasi dan dieksploitasi oleh pelaku. Mari kita cari tahu lebih dalam tentang si pelaku dan hubungannya
hubungannya dengan korban. Ketiga, pelaku eksploitasi. Setelah digali lebih dalam, korban pernah mengupload foto dirinya dengan seorang pria berambut ikal di server persona Telegramnya. Kemudian ditemukan juga foto lainnya si korban dengan seorang pria berambut ikal dengan wajah yang lebih jelas ditampilkan di sebuah acara cosplay di wilayah Solo. Di sini kita bisa lihat adanya sebuah hubungan antara si korban dan pria tersebut. Siapa sih sebenarnya pria ini? Setelah ditelusuri lebih dalam, pria tersebut memiliki sebuah akun Facebook dengan nama Meng Meng, yang mana dalam akun tersebut dia membagikan foto dirinya sedang cross-dressing atau menggunakan baju perempuan padahal dirinya adalah laki-laki. Bagi THR, bu. Di sini juga ditemukan Instagramnya dengan username Meng Meng Miao yang juga membagikan foto dirinya cross-dressing. Namun saat ini username Instagramnya telah diubah dan postingannya telah dihapus semua. Mari kita analisa foto dirinya yang sedang cross-dressing. Dari foto ini kita dapat melihat kamarnya memiliki dinding berwarna kuning. Di sini juga kita bisa lihat ada banyak tempelan stiker acak yang memenuhi dinding. Ini bakal menjadi sebuah petunjuk penting untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Mari kita lanjut lebih dalam. Kalau kalian ingat, ini adalah form yang diisi oleh korban untuk menyewa sebuah kostum. Di sini dapat kita lihat informasi mengenai alamat. Jika kita memasukkan alamat tersebut ke dalam Google Maps, maka akan ditemukan sebuah bangunan dengan cat warna kuning. Kemudian gue mendapatkan sebuah foto dari seseorang yang menampilkan wajah si bocah yang sedang duduk di sebuah kosan dengan dinding berwarna kuning. Semakin terlihat jelas. Dari sini kita dapat simpulkan kalau si bocah dan pria ini tinggal di sebuah kosan berwarna kuning. Oke, mungkin cuma kebetulan aja. Bisa aja mereka tinggal di kosan yang berbeda yang kebetulan sama-sama warna kuning. Atau mungkin kosan yang sama tapi beda kamar. Tapi bukti selanjutnya akan semakin kuat. Setelah dicari tahu lebih dalam, si bocah ini membuat banyak konten eksklusif. Ya, kalian tahu maksud gua. Dan memperjualbelikan akses ke konten tersebut di platform Telegram melalui sebuah server bernama VVIP Ayin untuk melakukan distribusi konten. Oke, jadi cara kerjanya, jika ada seseorang yang tertarik dengan konten eksklusif tersebut, orang itu akan menghubungi kontak yang tersedia dan membayar sejumlah uang tertentu. Setelah itu, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah server private yang berisikan konten eksklusif si bocah. Yang jadi pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi lawan main dari si bocah 13 tahun tersebut? Apakah pria ini atau orang lain? Ayo kita cari tahu lebih dalam. Dari berbagai konten eksklusif yang dibuat oleh si bocah, kita dapat melakukan sedikit identifikasi terhadap lokasi pembuatan konten. Misalnya dinding yang berwarna kuning dan ada banyak stiker acak yang memenuhi dinding. Hal ini sama seperti foto cross-dressing yang dilakukan oleh pria ini. Kalian bisa lihat kesamaan pada warna dinding dan juga stiker yang menempel pada dinding. Kemudian kita juga bisa melihat lawan main dari si bocah ini pada salah satu video yang menampilkan seorang pria dengan rambut ikal. Hal ini sama seperti foto pria yang diupload oleh si bocah tersebut pada server personalnya. Keduanya sama-sama memiliki rambut ikal. Oke, jadi kesimpulannya, pria ini yang menjadi lawan main si bocah 13 tahun ini untuk membuat konten eksklusif di sebuah kosan berwarna kuning. Kesimpulan diambil berdasarkan kecocokan antara tempat tinggal si bocah dan si pria yang sama-sama memiliki dinding berwarna kuning dan stiker acak menempel pada dinding serta rambut ikal yang dimiliki oleh si pria. Jadi hitungannya udah korban dan pelaku eksploitasi. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah, siapa sih pria ini? Keempat, identifikasi pelaku. Seorang saksi pernah bergabung ke dalam sebuah komunitas bernama Nekomoe. Ini adalah komunitas berjualan barang Jepangan yang biasanya berjualan di berbagai event dengan tema Jepangan. Halo teman-teman, gue tahu pelakunya siapa dan tinggal di mana, karena gue salah satu orang yang pernah join komunitas itu. Saksi mengaku kalau dirinya pernah bergabung ke dalam komunitas namanya Nekomoe, kemudian bertemu adminnya yang berlokasi di Solo, serta mampir ke kosan kuning tempat di mana video eksklusif tersebut dibuat. Bahkan ia mengaku pernah mengunjungi rumah orang tuanya si pelaku. Ini identitas si saksi tidak diberitahukan lebih lanjut, namun dapat kita simpulkan kalau dirinya dekat dengan pelaku. Selanjutnya ada potongan percakapan. Admin Nekomoe yang gue tahu yang megang sekarang itu cuma Alfian, soalnya member lain udah pada keluar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, admin Nekomoe dihubungi secara langsung untuk membuktikan kebenaran. Namun si admin menyangkal kalau dirinya lah yang berada di dalam video. Ya maaf banget ya, maaf. Mungkin kakak salah orang ya, itu Alfian nama saya. Mungkin kalau lokasi dan wajah aku no comment. Iya, tapi bukan saya pelakunya. Setauku dia ada partner sendiri umur 30-an. Aku juga masih nyari kebenaran, soalnya aku juga dirugin. Anjing, lu bisa ngetik pakai tanda baca kagak sih? Sakit kepala gua cok baca gini doang. Guys, sebodoh apapun kalian jangan pernah bolos pelajaran bahasa Indonesia please. Oke, dari respon si admin gue cukup curiga kayak kenapa dia bisa tahu kalau si korban ini ada partner umur 30-an? Apa hubungan lu dengan si bocah? Apakah lu sebenarnya tahu siapa lawan mainnya atau mungkin lu sendirilah pelakunya? Kemudian ini adalah QR code yang biasanya digunakan Nekomoe untuk bertransaksi online. Di sini ada tulisan @starwi yang kalau kalian ingat itu adalah username Instagram dari si bocah serta grup VIP-nya. Kalau kita scan maka kita akan diarahkan ke sistem pembayaran terhadap sebuah lapak bernama Nekomoe. Ini menunjukkan kalau ada hubungan antara si bocah dan admin Nekomoe yang bernama Alfian. Selanjutnya kembali lagi ke form rental kostum si bocah. Di sini diberikan beberapa nomor yang bisa dihubungin. Jika dilakukan pencarian dalam get kontak pada ketiga nomor tersebut, kita akan mendapatkan informasi pada nomor HP teman yang menampilkan beberapa teks seperti Nekomoe dan Alfian. Kemudian salah satu postingan Facebook Nekomoe pada tanggal 16 April 2022, artinya 3 tahun lalu, yang menunjukkan ada seseorang yang menyebutkan Alfian babi. Ini menunjukkan bahwa admin dari Nekomoe adalah seseorang bernama Alfian dan memperkuat bukti bahwa si bocah memiliki hubungan dengan admin Nekomoe tersebut. Namun yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada hubungan antara pria di dalam video eksklusif si bocah dengan admin Nekomoe bernama Alfian? Apakah mereka orang yang sama? Setelah bukti satu persatu dikeluarkan, admin Nekomoe meminta untuk postingannya dihapus.
ngepost dan bilang kalau dirinya tidak tahu bahwa nomor dirinya dipakai untuk rental kostum oleh si bocah. Setelah itu mengajak untuk bertemu di CFD, dan ini adalah lapak Nekomoe yang sedang berjualan di CFD, serta wajah dari si Alfian, admin Nekomoe yang sedang berjualan. Ini adalah wujud asli dari Alfian 2 tahun lalu, dan ini adalah wujud aslinya saat berjualan di CFD. Kita bisa lihat rambutnya yang ikal dan perutnya yang sedikit buncit. Kemudian ini adalah pemeran pria dari salah satu video eksklusif si bocah, dengan rambut ikal dan perut sedikit buncit. Lalu admin Nekomoe sendiri memposting foto ini di Instagram mengklarifikasi. Jadi klarifikasi aku ya, dia itu pegawai perantauan dari Jakarta ke Solo. Dia kerja jadi pemegang sosial media ini, dan kadang ku ajak jualan CFD. Lalu partner dia itu setauku umurnya 30-an. Jadi, apakah pria ini adalah lawan main dari si bocah pada video eksklusif yang diperjualbelikan? Well, selama dia nggak mengaku ataupun salah di mata hukum, gue nggak bisa asal nuduh kan? Jadi tentuin aja sendiri berdasarkan bukti yang udah gue lampirkan. Oh ya, sebelumnya semua informasi yang gue dapatkan dari orang ini shout out buat dirinya, dan kebanyakan informasi yang gue lampirkan di sini itu sudah dihapus dan tidak bisa diakses lagi. Terlebih lagi, kalian nggak perlu cari informasi apapun, misalnya Instagram atau Telegramnya si bocah, karena dia suka berganti username dan juga ngapain sih kalian cari? Sakit lu. Sekian dari gue, jaga diri kalian, dadah.